Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mantri Luka. Mungkin ada dari salah satu para pemirsa sekalian yang pernah menemukan kasus di mana luka yang berawalnya luka tersebut terjadi kehitaman pada ujung jari. Selang beberapa waktu, luka tersebut sudah menghitam sampai ke seluruh bagian kaki. Dan terjadinya kehitaman pada kaki ini yang disebut dengan nekrosis ini berjalan dengan cepat ya, dan juga pasien merasakan nyeri yang luar biasa pada luka tersebut. Nah, sebenarnya luka tersebut dikarenakan apa dan termasuk luka yang seperti apa? Hal ini masuk ke pembahasan 3 kasus luka yang sulit disembuhkan. Kalau di video kemarin saya sudah menjelaskan mengenai apa itu vena ulcer, saya rasa akan kurang lengkap apabila saya tidak menjelaskan mengenai apa itu arteri ulcer. Dua kelainan yang terjadi pada masalah pembuluh darah ini memang mempunyai kontraindikasi ya. Dua hal yang lain, cara perawatan yang lain, dan juga penyebabnya itu pun juga lain. Maka dari itu kita akan membahas mengenai apa itu luka arteri ulcer. Dan di awal ini ya, saya ingin menjelaskan apa itu pembuluh darah arteri ya. Jadi para pemirsa sekalian, pembuluh darah arteri ini adalah fungsinya yaitu pembuluh darah yang mengaliri darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pada kasus-kasus luka arteri ulcer ini terjadi yang namanya penyumbatan kronis pada pembuluh darah arteri yang ada di ekstremitas bawah ataupun pada kaki. Nah, hal ini memang yang nantinya erat kaitannya ada hubungannya dengan kejadian yang di awal tadi saya jelaskan. Yang pertamanya, luka tersebut hanya terjadi warna kebiruan ataupun keunguan, ternyata beberapa hari kemudian mengalami kehitaman yang sangat cepat, yang mulai dari ujung jari tiba-tiba ke jari yang satu, dan semua jari hitam tiba-tiba kehitamannya naik ke atas. Nah, hal ini ya perlu kita tandai dan dicurigai bahwasannya itu terjadi yang namanya penyumbatan pembuluh darah arteri ataupun masalah arteri ulcer. Dan apa itu arteri ulcer? Jadi arteri ulcer ini adalah luka yang terjadi penghambatan dalam proses penyembuhan luka dikarenakan adanya penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan iskemia pada jaringan. Dan hal ini biasanya ya disebabkan oleh pertama yaitu riwayat perokok. Yang kedua adalah diet tinggi lemak. Selanjutnya adalah dikarenakan diabetes. Selanjutnya adalah dikarenakan itu obesitas ya. Selanjutnya adalah usia, juga bisa dalam penyebab dari arteri ulcer ini, ataupun ya pasien mempunyai riwayat pernah operasi jantung ataupun fibrilasi jantung. Nah, hal-hal ini memang nantinya berpengaruh terhadap bagaimana kekuatan dari pembuluh darah arteri ya. Apabila mempunyai faktor risiko yang saya sebutkan tadi, itu adalah memang risikonya sangat tinggi terjadi penyempitan pembuluh darah arteri. Nah, bagaimana sih kok bisa terjadi yang namanya arteri ulcer ataupun penyumbatan kronis pada pembuluh darah arteri ini? Nah, hal ini memang ya, kalau dalam diabetes itu ada yang namanya aterosklerosis ya. Nah, hal ini juga terjadi pada pasien-pasien dengan penyumbatan pembuluh darah arteri ya.
Karena apa? Karena terjadi penyempitan lumen pada dinding pembuluh darah ataupun adanya plak-plak yang menempel pada pembuluh darah arteri, ya hal itu menyebabkan aliran darah tidak adekuat. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah oksigen, nutrisi, ya sel-sel yang dibutuhkan oleh jaringan yang membutuhkan tadi itu tidak sampai. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya iskemia, ya, dan yang terjadi adalah kehitaman pada ujung-ujung jari. Nah, hal itu memang nantinya ada pemeriksaan yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk memastikan apakah memang ada penyumbatan pembuluh darah arteri atau tidak. Ya, karena ini memang juga bisa terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes dikarenakan apa? Dikarenakan tingginya gula darah. Yang membedakan adalah kalau pada pasien-pasien arteri ulcer ini dikarenakan ya penyempitan dinding pembuluh darah, kalau pada pasien-pasien diabetes dikarenakan kentalnya darah ataupun viskositas darah dikarenakan banyaknya glukosa dalam darah. Nah, itu yang membedakan. Nah, bagaimana cara pemeriksaan untuk memastikan apakah memang benar-benar ada penyumbatan pada pembuluh darah arteri? Ini bisa kita lihat dan diperiksa dengan cara apa? Yang namanya adalah angiografi ya ataupun USG vaskuler tadi. Ya, agar nantinya apa? Agar nantinya memastikan apakah benar-benar ada penyumbatan pembuluh darah dan akan dilakukan tindakan-tindakan yang lain untuk apa? Untuk menyelamatkan pembuluh darah tadi ya dan juga menyelamatkan jaringan-jaringan yang nantinya berpotensi terjadinya nekrosis. Dan itu nantinya akan dilakukan yang namanya angioplasti ya untuk apa? Untuk membuka pembuluh darah menggunakan alat ya dan operasinya namanya angioplasti ya. Itu tentang arteri. Nah, kasus-kasus ini memang saya rasa sulit sekali ya dikarenakan biasanya ciri-cirinya pasien ini lukanya cenderung kering ya. Jadi menghitam, cenderung kering, terus seperti luka ini ya seperti kering dan juga korosif ya. Jadi baunya juga khas ya seperti bau ban gosong ya kalau saya bilang seperti itu. Dan hal ini memang akan diperparah apabila terjadi yang namanya infeksi ya. Infeksi dan juga parah apabila terjadi sampai infeksinya sampai ke tulang ataupun osteomielitis dan berpotensi terjadinya yang namanya amputasi. Ya, jadi untuk penanganannya yang pertama harus dilakukan angioplasti. Mas, bagaimana cara perawatan lukanya? Jadi para pemirsa sekalian, mungkin rekan sejawat juga para praktisi ini juga pernah mengalami ataupun menemukan kasus yang seperti ini. Jadi untuk proses perawatannya tetap sama ya, kita berikan terapi yang tepat, kita berikan antimikroba yang tepat, kita cuci dengan tepat, dengan baik ya, kita cuci menggunakan sabun, menggunakan antiseptik ya. Kita berikan topical dressing yang nantinya memang untuk mencegah infeksi agar tidak menyebar. Dan ada yang perlu diperhatikan lagi, yaitu satu, jangan terlalu memaksakan debridement. Karena apa? Karena biasanya pasien dengan penyumbatan pembuluh darah arteri akan merasakan nyeri hebat apabila ada kontak dengan benda asing. Ya. Jadi perhatikan saat proses mencuci luka dan juga saat proses membuang jaringan mati. Jangan dipaksakan sampai perfusi diperbaiki ataupun pembuluh darah tadi sudah dilakukan operasi. Baru kita boleh untuk melakukan debridement. Oke, itu. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memfiksasi ya ataupun mengaplikasikan perban ya saat menutup lukanya. Nah, kalau di vena ulcer memang kita ini melakukannya dengan terapi tambahan yaitu compression bandage. Tapi pada kasus-kasus arteri ulcer jangan sampai memberikan tekanan pada area luka. Kenapa, Mas?
karena akan memperparah kondisi lukanya ya. Karena logikanya apabila luka tersebut diberikan tekanan yang sangat kuat, maka penyumbatan pembuluh darah tadi akan tambah tersumbat dan itu akan memperburuk kondisi lukanya ya. Jadi cukup diberikan perban gulung saja ya ataupun kasa gulung ya. Cukup dililitkan, jangan sampai terlalu memberikan tekanan dan fiksasi dengan sebaik mungkin agar nantinya luka tersebut terhindar dari yang namanya infeksi dari faktor eksternal ya. Itu dia luka dengan gangguan pembuluh darah arteri. Semoga dengan ini dapat memberikan suatu informasi ya bagi para pemirsa ataupun rekan sejawat yang sedang merawat luka ini, dan silakan nanti bisa ditanyakan apabila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun hal-hal yang belum dimengerti perihal luka arteri ulcer. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Share, ya, like, komen, subscribe, ya, dan juga terus support channel ini agar nantinya terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada luka, ingat, mantri luka.